Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apoteker Surya Amal MKes. Di sini perkenalkan, nama saya Tia Putri Febrianti dan rekan saya Anissa Farida Zulfa. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai enzim. Sejarah enzim. Enzim berasal dari kata enzyme yang berarti inies. Diusulkan pertama kali oleh Kuhn pada tahun 1878. Usulan nama enzim diperkuat dengan penemuan Bunher pada tahun 1897 menunjukkan bahwa ekstrak ragi dapat digunakan untuk memfermentasi karbohidrat. Penemuan awal enzim yaitu pada tahun 1833 ditemukan senyawa aktif pemutus gula disebut sebagai diastase atau amilase. Diastase berasal dari diastase yang berarti pemisahan. Pada tahun 1836, psikologis Jerman Theodor Schwann menemukan senyawa pencerna protein dari cairan perut disebut pepsin. Definisi enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein berbentuk bulat yang terdiri atas satu rantai polipeptida atau lebih dari satu rantai polipeptida. Enzim merupakan senyawa kimia berupa protein yang bekerja sebagai katalisator. Fungsi enzim. Enzim berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang dapat mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dengan adanya enzim, molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Baiklah, pada selanjutnya yaitu tentang struktur enzim. Struktur enzim ini ada 3, yaitu substrat, sisi aktif, dan enzim. Kita lihat pada gambar pada slide, substrat ini memiliki sisi yang sama dengan sisi enzim, sehingga ketika substrat menempel pada enzim, maka sisi aktif akan teraktivasi, yang mana enzim juga akan teraktivasi, sehingga enzim akan merubah substrat menjadi produk. Kemudian slide selanjutnya yaitu komponen enzim. Komponen enzim dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan komponen penyusun dan berdasarkan kofaktornya. Berdasarkan komponen penyusun dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah enzim sederhana dan yang kedua adalah enzim kompleks. Enzim sederhana yaitu enzim yang hanya tersusun atas protein saja, sedangkan enzim kompleks atau holoenzim tersusun atas protein atau apoenzim dan non-protein adalah kofaktor. Kemudian berdasarkan kofaktornya dibagi menjadi 3, yaitu kofaktor anorganik, koenzim, dan gugus prostetik. Kofaktor anorganik berupa ion logam yang terikat lemah pada apoenzimnya atau gampang lepas. Sedangkan koenzim, kofaktor berupa senyawa yang terikat lemah pada apoenzimnya. Dan gugus prostetik yaitu berupa ion atau senyawa organik yang terikat kuat pada apoenzimnya atau tidak mudah lepas. Jadi, kofaktor anorganik itu berupa ion logam terikat lemah, sedangkan koenzim yaitu berupa senyawa yang terikat lemah pada apoenzimnya. Sedangkan gugus prostetik yaitu ion atau senyawa organik yang terikat kuat pada apoenzimnya. Perbedaannya itu. Kemudian slide selanjutnya yaitu sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim sebagai berikut. Yang pertama, enzim tersusun atas protein. Yang kedua, biokatalisator atau merupakan zat yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, bekerja secara spesifik. Yang keempat, enzim tidak akan ikut berubah menjadi produk, jadi hanya substrat saja yang berubah menjadi produk. Kemudian, reusable atau enzim dapat digunakan berulang kali selama enzim tidak rusak dan berubah. Dan yang terakhir, enzim bisa melakukan reaksi bolak-balik. Kemudian slide selanjutnya yaitu macam-macam enzim. Yang pertama ada enzim amilase, yaitu mencerna karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana. Kemudian yang kedua ada protease, yaitu enzim yang memecah protein menjadi asam amino. Yang ketiga ada lipase, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat ada laktase, mencerna laktosa. Yang kelima ada maltase, mencerna gula malt menjadi gula sederhana. Kemudian yang keenam ada sukrase, mencerna sukrosa dari buah dan sayur menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian yang terakhir ada nuklease, yaitu enzim yang mencerna asam nukleat
menjadi asam nukleotida.